Halo teman-teman, aku Nabila Putri Adam, mahasiswa semester 1 Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Bandung. Temenin aku explore Museum Geologi yuk, let's go! Tapi sebelum lanjut, aku mau sedikit jelasin nih, apa sih pariwisata itu? Menurut The World Tourism Organization, pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi, bisnis, atau profesional. Sementara bisnis pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pariwisata dibagi menjadi beberapa jenis industri pariwisata, diantaranya ada akomodasi, restoran, transportasi, atraksi wisata, dan money changer. Selamat datang di Museum Geologi Bandung. Terletak di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 57 Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler. Museum Geologi Bandung merupakan salah satu objek wisata edukasi yang penuh dengan atraksi menarik dan cocok bagi segala usia. Museum ini menyediakan pengalaman wisata yang memadukan edukasi dan rekreasi, mulai dari koleksi fosil, mineral, hingga replika dinosaurus. Berkat aksesibilitasnya yang mudah dijangkau dari pusat kota Bandung, museum ini jadi pilihan yang tepat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, kita sedang berada di salah satu atraksi wisata utama di sini, yaitu area fosil dinosaurus. Tempat ini menjadi favorit para pengunjung dan jadi spot paling instagramable. Dalam area ini, pengunjung bisa melihat replika dinosaurus dalam ukuran aslinya loh. Ini salah satu atraksi wisata yang jangan sampai dilewatkan saat teman-teman berkunjung ke Museum Geologi Bandung. Lalu di sini juga kita bisa melihat perbedaan tengkorak manusia dari masa ke masa. Kita lanjut ke bagian koleksi mineral dan batuan. Museum Geologi Bandung memiliki koleksi yang sangat lengkap, menampilkan beragam mineral dan batuan dari seluruh Indonesia. Objek wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin memahami kekayaan alam kita lebih dalam. Di sini juga ada area vulkanologi yang menghadirkan informasi tentang fenomena geologi seperti gunung berapi, gempa, dan letusan. Museum ini memberikan pelayanan edukasi yang sangat informatif, terutama untuk kita yang tinggal di Indonesia, negara dengan aktivitas vulkanik tinggi. Spot ini juga cocok untuk aktivitas outbound edukatif bagi rombongan wisata keluarga atau pelajar. Bahkan di sini kita bisa mencoba wahana simulasi gempa bumi dengan beberapa skala Richter loh. Selain atraksi yang menarik, museum ini juga memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari pusat informasi, toilet, tempat souvenir, hingga ruang belajar. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan fasilitas transportasi umum membuatnya sangat mudah diakses. Dengan layanan yang ramah dan informatif, pengunjung bisa merasakan kenyamanan selama berada di sini. Tapi ada satu hal yang tampaknya kurang nih. Setelah berjalan-jalan, tentu menyenangkan jika bisa menikmati hidangan lezat, bukan? Nah, di sini ada peluang bisnis untuk membuka rumah makan atau kafe dengan tema geologi. Dengan konsep ini, dijamin pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang lebih seru dan edukatif. Nah, harus kita ketahui juga bahwa dalam mengembangkan suatu objek wisata harus mempertimbangkan komponen pariwisata 4A. Komponen pariwisata adalah komponen yang harus dimiliki di setiap wilayah objek wisata sebagai pemikat daya tarik wisatawan. Menurut Koper dan partnernya, mengemukakan bahwa terdapat 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu pertama, attraction atau atraksi. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisatawan apabila objek tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada 3, yaitu pertama, natural source atau alami, kedua, atraksi wisata budaya, dan yang ketiga, atraksi buatan manusia itu sendiri. Yang kedua ada amenity. Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata.
Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan agen perjalanan. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata adalah jalan raya, persediaan air, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Yang ketiga ada accessibility atau aksesibilitas. Akses ini identik dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dan yang terakhir ada ancillary atau pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan harus disediakan oleh Pemda dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik seperti jalan raya, rel kereta, listrik, telepon, dan lain-lain, serta mengkoordinir segala macam aktivitas dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. Selain itu, pelayanan tambahan yang mendukung sebuah kepariwisataan seperti lembaga pengelolaan, tourist information, travel agent, dan stakeholder. Nah, gimana? Seru kan? Buat kalian yang mencari tempat wisata edukasi di Bandung, Museum Geologi adalah tempat yang wajib masuk itinerary. Tempat ini bukan hanya seru dan mendidik, tapi juga memberi kesempatan bagi kita untuk mengenal lebih dalam sejarah dan kekayaan alam Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan wisata berikutnya. See you!